Saat Lu Yun berlari dengan kecepatan penuh di padang rumput terpencil, hal yang paling tidak dia duga akhirnya terjadi. Saya melihat sekelompok orang di depan saya. Lu Yun bahkan tidak perlu melihat pakaian mereka untuk mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Wu. Dan yang mereka kejar saat ini pastilah jiwa kegelapan. Apa yang sebenarnya kamu takuti? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah muram. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini pasti atribut kesialan Song Yuntian lagi. Tepat ketika Lu Yun merasa kesal dan harus mengambil jalan memutar yang jauh untuk menghindari anggota keluarga Wu ini dan menghabiskan lebih banyak waktu, suara RH terdengar di benaknya. Mata Lu Yun tiba-tiba berbinar. Saya terus berpikir dalam hati, keluarga Wu berjalan di tanah datar, keluarga Wu tercengang oleh awan, dan keluarga Wu penuh energi. Yang mereka ucapkan hanyalah kata-kata pujian untuk keluarga Wu. Tepat ketika Lu Yun masih berada 5 atau 6 kilometer jauhnya dari pasukan keluarga Wu, Panti Jompo di belakang pasukan keluarga Wu mengetahui keberadaan Lu Yun. Keluarga Wu tiba-tiba menghilang dari wajah Lu Yun. Sebuah lubang besar dengan diameter ratusan meter dan kedalaman tanpa dasar muncul di depan Lu Yun. Jurang di tanah inilah yang menelan orang-orang dari keluarga Wu. Langit yang tiba-tiba cerah dipenuhi awan gelap, dan awan gelap yang bergejolak menutupi seluruh lubang. Klik, sambaran petir menyambar tepat ke dalam lubang. Tidak hanya jeritan dan kutukan keluarga Wu yang terdengar, tapi ada juga bau daging gosong. Gerakan sebesar itu tentu saja tidak luput dari pandangan jiwa hitam, dan dia bisa melihat semua yang terjadi. Saya berpikir dalam hati, apakah keluarga Wu melanggar aturan surga? Karena saat ini, hujan es sebesar batu bata berjatuhan di awan gelap yang bergelombang, menghantam lubang. Jiwa hitam yang sedang mengagumi penderitaan keluarga Wu tiba-tiba gemetar dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri terbalik. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia melihat sosok merah menyala yang berlari ke arahnya. Tangan kirinya dengan erat menggenggam pisau panjang di belakang punggungnya, dan napasnya menjadi lebih berat. Namun kaki yang gemetar mengungkapkan ketakutan di hatinya. Pemandangan malam itu juga muncul lagi di depan matanya. Pria berjubah hitam yang ditutupi api, pria berjubah hitam yang membunuh seluruh keluarganya, dengan cepat tumpang tindih dengan sosok merah menyala yang bergegas ke arahnya. Jiwa hitam menggelengkan kepalanya, dan terkejut saat mengetahui bahwa sosok merah menyala telah menghilang di depan matanya. Ketika dia berbalik, dia hanya bisa melihat jejak abu api tertinggal di tanah, tetapi sosok merah menyala itu tidak ada tempat untuk terlihat. Saat ini, pakaian jiwa hitam basah oleh keringat dingin, dan tangan yang memegang gagang pisau gemetar. Dia masih belum bisa mengatasi rasa takut di hatinya, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghunus pedangnya dan menghadapi ketakutannya. Pengecut, pengecut sekali. Jiwa hitam ambruk ke tanah dan menertawakan dirinya sendiri dengan putus asa. Alasan mengapa Lu Yun tidak mengenali jiwa hitam adalah karena dia takut membuang-buang waktu. Terlebih lagi, begitu dia mengenali jiwa hitam, api aneh di tubuhnya akan sulit dijelaskan membawa jiwa hitam bersamanya, yang pasti akan terjadi memperlambatnya. Lu Yun merasa kecepatannya tidak cukup cepat. Jika dia membawa orang lain, kecepatannya hanya akan lebih lambat. Terlebih lagi, Lu Yun telah menyelesaikan krisis keluarga Wu untuk saat ini. Hal ini dapat dianggap sebagai memastikan keamanan jiwa hitam yang menyamar. Di sini, Lu Yun juga meninggalkan pesan untuknya di dalam lubang. Setelah Lu Yun menyelamatkan Seng Sui dan yang lainnya, mereka dapat bergabung dengan Black Soul lagi. Mempertimbangkan berbagai alasan, Lu Yun tidak mengenali jiwa hitam. Namun, Lu Yun menentukan satu hal dari ekspresi orang lain tadi, jiwa hitam memang takut pada api, bahkan sampai iblis batiniahnya telah muncul. Jika Anda tidak dapat mengatasi iblis batiniah ini, kemungkinan besar Anda akan menjadi gila saat menerobos ke negeri dongeng Luo Jin besar. Sebagai seorang teman, Lu Yun memiliki kewajiban untuk membantu jiwa hitam, tapi tidak sekarang. Dia harus menunggu sampai dia menyelamatkan Seng Sui dan yang lainnya terlebih dahulu. Dalam sekejap, Lu Yun tiba di gunung tempat istana Su Tiancheng berada. Setelah melewati gunung tersebut, dia hanya berjarak 1 hari dari sarang Priagu. Dengan kecepatan Lu Yun saat ini, dia akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Ketika Lu Yun baru saja mengitari gunung dan membelakangi istana di tengah jalan mendaki gunung, suara Tuan Tianhuo terdengar di benaknya, apakah energi darah di istana ini sudah begitu berat? Sepertinya sudah ada orang di sini, dunia kecil. Setidaknya 150.000 orang kehilangan nyawanya. Lu Yun tidak hanya melepaskan ikan yin yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Bajingan kecil, Dewa Api Surgawi segera mengubah kata-katanya, anak kecil. Api adalah kata untuk kehancuran. Berapa banyak makhluk yang telah mati, dan hal yang paling mereka ketahui adalah api. Terutama kesayangan langit dan bumi ini, api aneh, memiliki rasa kematian yang lebih kuat. Berhentilah bersikap sok, katakan sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Kalau tidak, aku akan membiarkan ikan menggigitmu. Lu Yun berkata terus terang. Biasanya, dia mungkin bisa merenungkan arti kata-kata ini. Tapi sekarang saya benar-benar fokus untuk menyelamatkan Seng Sui dan yang lainnya, dan saya tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali. Tuan Tianhuo menahan keinginan untuk memarahinya, siapa yang tega membiarkan ikannya pergi kapan saja. Ini tidak seperti mencari penerus untuk diri Anda sendiri. Ini jelas merupakan ayah yang hidup untuk dirinya sendiri. Singkatnya, sederhananya, jika Anda melihat melalui sudut pandang api,
Anda dapat melihat banyak hal yang tidak terlihat dengan mata telanjang, seperti darah, jiwa orang mati. Setelah mendengar perkataan Tuan Tianhuo, Lu Yun menempelkan api aneh ke matanya dan menoleh lagi untuk melihat istana, yang hanya seukuran sebutir beras. Benar saja, itu sedikit berbeda dari apa yang saya lihat tadi. Ada energi hitam yang tak terlukiskan tertinggal di seluruh istana. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa energi hitam ini terdiri dari wajah-wajah dengan mata kusam. Kelihatannya cukup menakutkan. Lu Yun menghilangkan api aneh itu, dan yang dilihatnya adalah penampakan istana lagi. Adapun energi hitam, tidak dapat ditemukan dimanapun. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Lu Yun tiba-tiba bergetar. Karena kejadian yang tiba-tiba itu, Lu Yun hampir saja terjatuh karena kondisinya yang cepat. Sebuah firasat buruk menghampiriku. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Nak, formasi teleportasi di dunia cermin ini telah diaktifkan. Tampaknya cairan hijau Tianxuan telah dikonsumsi. Suara Tuan Tianhuo menghancurkan harapan terakhir di hati Lu Yun. Tidak, tidak mungkin. Lu Yun mengabaikan tanah yang bergetar dan berlari menuju sarang pria Gu itu dengan seluruh kekuatannya. Dia hampir mendapatkannya beberapa kali, tapi Lu Yun tidak berniat memperlambatnya. Anda harus tahu bahwa dengan kecepatan Lu Yun saat ini, jika dia terjatuh, niscaya akan sama seperti jika sebuah mobil terguling dengan kecepatan ekstrim. Bahkan jika tubuhnya sekuat Lu Yun, dia mungkin akan mengalami banyak patah tulang. Akhirnya kami sampai di Gua Gumen tanpa bahaya apapun, namun akibat gempa tadi, gua tersebut seolah-olah telah runtuh. Lu Yun menggali tanah dengan panik. Dia tidak percaya Seng Sui dan yang lainnya akan mati. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Namun akibat gempa tadi, kerak bumi bergerak dan gua manusia Gu tersumbat. Lu Yun memukul tanah dengan panik, mencoba membuka gua itu lagi. Tapi sekarang tidak banyak berpengaruh, dan hampir tidak mengubur Lu Yun hidup-hidup di dalam. Bahkan jika Lu Yun memiliki seluruh kekuatannya, Zhang Fei masih akan melemparkan bulu ke arahnya saat menghadapi bumi yang berat ini. Nak, mengatakan ini sekarang mungkin merusak kepercayaan dirimu, tapi aku tetap menyarankanmu untuk segera pergi dari sini. Saat formasi teleportasi ini diaktifkan, bahkan kamu pun akan terlibat. Kata Tuan Tianhuo. Tapi bagaimana Lu Yun, yang hanya ingin menyelamatkan Seng Sui dan yang lainnya, bisa mendengarkan ini? Ah! Lu Yun menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, energi iblis mengepul dari tubuhnya, dan pola iblis muncul di sudut mata kirinya. Raungannya juga berubah dari yang keras dan tajam tadi menjadi serak dan kental. Buka untukku. Lu Yun mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke tanah. Dalam radius 1 kilometer, bumi retak dan asap berserakan di mana-mana. Berpusat pada Lu Yun, ia runtuh hampir 10 meter. Namun dibandingkan dengan kedalaman gua asli manusia Gu, kedalaman ini bahkan tidak sampai 1%. Lu Yun mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap untuk menghancurkannya lagi. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya. Lu Yun. Energi iblis yang mengelilinginya menghilang seketika, dan pola iblis di sudut mata kirinya juga menghilang dengan tenang. Itu suara Long Ying. Aku tidak salah dengar, itu suara Long Ying. Lu Yun melompat keluar dari lubang yang dibuatnya. Sekilas, dia melihat sosok berpakaian bagus di kejauhan. Long Ying, ini benar-benar kamu Long Ying. Lu Yun tidak bisa mempercayai matanya, rasanya sangat tidak nyata. Baru setelah jari-jari hangat Long Ying dengan lembut menyeka kotoran dari wajah Lu Yun yakin bahwa itu memang Long Ying yang masih hidup yang berdiri di depannya. Long Ying, kamu, senang sekali kamu baik-baik saja. Lu Yun berkata dengan ekspresi tak terkendali. Long Ying sedikit bingung saat mendengar ini, apa maksudmu? Bukankah hanya ada gempa kecil? Lihat seperti apa dirimu saat aku menakutimu. Di mana Seng Sui dan He Nianqi? Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Lu Yun bertanya dengan prihatin. Karena dia sudah lama tidak bertemu mereka berdua, batu gantung di hatinya belum jatuh. Mereka juga sangat baik. Apakah mereka beristirahat di bawah batu besar tidak jauh dari sana? Long Ying memandang Lu Yun dengan bingung dan berkata, Lu Yun. Ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti burung yang ketakutan. Mungkinkah yang disebut 3 keluarga besar di mulutmu mengancammu bersama kami? Ayo keluar dari sini dulu. Nanti aku jelaskan alasannya. Dia berkata bahwa Lu Yun mengambil Long Ying dan segera meninggalkan tempat yang benar dan salah. Hanya 3 napas setelah Lu Yun pergi, seberkas cahaya putih naik ke langit, langsung mencapai langit. Oleh karena itu, Lu Yun berlari cukup cepat. Selain pakaiannya tertiup angin kencang, dia tidak menerima efek apapun. Namun, Long Ying dalam pelukan Lu Yun gemetar ketakutan. Jika dia tidak menabrak Lu Yun, dia akan diledakkan oleh pancaran cahaya yang menakutkan ini sampai tidak ada ampas yang tersisa. Di bawah bimbingan Long Ying, Lu Yun akhirnya melihat Seng Sui dan yang lainnya selamat. Hati yang menggantung di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Baru kemudian dia menyadari bahwa Seng Sui dan yang lainnya telah menerobos ke negeri dongeng emas. Setelah ditanyai, saya mengetahui bahwa Wang Xiaoliu takut Seng Sui dan 3 orang lainnya akan menerobos bersama, menyebabkan bencana dan menghancurkan kolam Tianxuan Qingye, jadi dia keluar dari sarang pria Gu dan menemukan tempat datar 3 wanita menerobos kesengsaraan. Untungnya, ketiga wanita tersebut berhasil menerobos bersama, dan dengan kekuatan hukum yang begitu kuat, mereka tidak memicu malapetaka tersebut.
Namun terjadi gempa bumi. Untuk memastikan pintu masuk Gua Gu tidak rusak akibat gempa, Long Ying, orang pertama yang menerobos, pergi untuk memeriksa, dan kemudian dia bertemu Lu Yun yang sedang menggali tanah seperti itu. Gila. Selama tidak apa-apa. Selama tidak apa-apa. Lu Yun terus mengulangi kalimat ini. Dari kata-kata Lu Yun, Seng Sue dan yang lainnya juga mengetahui betapa beruntungnya mereka. Jika bukan karena terobosan tersebut, mereka akan terkoyak oleh susunan teleportasi. Hanya bisa dikatakan bahwa kita cukup beruntung, kata Wang Xiaoliu sambil menyeka kotoran di ujung hidungnya. Tapi menurut apa yang kamu katakan, bukankah kita tetap harus mati di sini? Long Ying mengerutkan kening dan berkata, Lu Yun tidak menyembunyikan apapun dari Seng Sue dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia memberitahu mereka berempat semua yang dia ketahui. Jadi mereka juga tahu apa yang akan segera terjadi di reruntuhan kuno ini, dan bahwa semua ini hanyalah konspirasi untuk kebangkitan Su Tiancheng. Jangan khawatir, aku membawamu masuk, dan aku akan membawamu keluar dengan selamat. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba guncangan bumi semakin hebat. Lord Tianhuo dalam benaknya mengingatkan, nak, formasi teleportasi telah diaktifkan sepenuhnya. Saya khawatir Anda tidak punya waktu untuk mencari sertifikat teleportasi untuk teman-teman Anda. Setelah sekian lama, teman-teman Anda masih akan mati. Belum tentu demikian. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia berkata kepada Long Ying dan yang lainnya, susunan teleportasi telah diaktifkan. Saya akan memindahkan Anda ke ruang Flame Mountain terlebih dahulu. Jika sudah aman, saya akan mengeluarkan Anda. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya, dan Seng Sue serta yang lainnya menghilang dari pandangan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Tuan Tianhuo. Bagaimana mungkin kamu, nak, memiliki dunia kecil yang dapat kamu bawa bersamamu di alam surgawi? Jika pihak lain mengetahui bahwa Lu Yun sebenarnya memiliki dunia kecil pagoda Prajna, ekspresi wajahnya mungkin akan lebih menarik. Haruskah aku menunggu dan diangkut saja? Lu Yun bertanya. Ya, nanti, pancaran cahaya besar yang mencapai langit akan mengidentifikasi kalian yang memiliki kredensial dan membawa kalian ke dunia kecil lainnya. Kata Tuan Tianhuo, yang disebut voucher sebenarnya sama seperti manusia batu dan landak raksasa yang dilewati Lu Yun, dan dia bisa mendapatkan voucher teleportasi. Bagaimanapun, mereka yang bisa lulus tes ini setidaknya terjamin dalam hal kekuatan. Lu Yun mengangguk, melihat berkas cahaya tebal di kejauhan, dan perlahan menutup matanya. Di lautan kesadaran, tubuh spiritual Lu Yun muncul di depan Dewa Api Surgawi, dengan dua jenis api, api alien dan api dunia bawah, masih menempel di sekitar tubuhnya. Sebenarnya kamu siapa? Tubuh spiritual Lu Yun menatap langsung ke arah Lord Skyfire di depannya dan berkata. Dia penasaran sejak awal mengapa penguasa Skyfire, yang terkubur di dunia magma, tahu banyak tentang reruntuhan kuno ini. Bahkan untuk sesaat, Lu Yun berpikir bahwa yang ada di pikirannya adalah Su Tiancheng sendiri, atau bahwa segala sesuatu di reruntuhan kuno ini dirancang olehnya. Api berbeda ikan yin yang dan api dunia bawah seperti dua anjing pemburu yang dipegang erat oleh kendali Lu Yun. Begitu Lu Yun melepaskannya, kedua api ini akan merobek Dewa Api Surgawi di depannya hingga berkeping-keping. Sebelumnya, Lu Yun hanya berpikir untuk menyelamatkan Seng Sue dan yang lainnya. Meskipun dia ragu, dia tidak punya waktu untuk mengurus Tuan Tianhuo. Sekarang berbeda, Seng Sue dan yang lainnya sudah keluar dari masalah. Saatnya mencari tahu dasar dari Skyfire Lord ini, belum lagi pihak lain masih dalam kesadaran spiritualnya. Tidak mudah bagi Lu Yun untuk benar-benar putus dan ingin membunuh pihak lain. Nak, apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Atau kamu bermaksud membunuh keledai itu? Saat Tuan Tianhuo mengatakan ini, hatinya sudah bergetar. Dia tidak menyangka bahwa meskipun anak di depannya membawa api aneh, sebenarnya ada jenis api lain di tubuhnya. Meskipun tampaknya tidak sepanas dan sekeras api alien, tidak banyak orang di dunia ini yang masih begitu bergejolak dan tidak terpengaruh saat menghadapi api alien. Sebagai ahli jalan api yang kuat di zaman kuno, Dewa Api Surgawi segera menyadari bahwa api putih di sekitar Lu Yun adalah api neraka, asal mula dunia bawah. Tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung, dan ini terutama terlihat dalam kasus Flame, yang dikenal karena perilaku kekerasannya. Mampu membiarkan kedua api ini hidup berdampingan secara damai menunjukkan betapa luar biasa Lu Yun. Melihat Lord Skyfire masih berusaha melarikan diri, Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dengan lambaian tangannya, dua api langsung menuju ke arah Lord Skyfire. Segera, Dewa Api Surgawi layu. Berhenti. Aku mengatakannya, aku mengatakannya. Lord Tianhuo meraung, alasan mengapa saya mengetahuinya dengan jelas adalah karena saya adalah kepala arsitek dari semua ini. Dengan mengorbankan kebebasan, Su Tiancheng berkata bahwa selama saya membantunya menyelesaikan semua rencana dalam formasi ini, dia akan memberi aku kebebasanku. Tapi jelas aku tertipu. Aku memenuhi janjiku, tapi dia terus memenjarakanku di dunia kecilnya. Dia berbicara dengan suara nyaring, meraung beberapa kali, perlahan merobek bekas luka lama di hatinya. Ketika Lu Yun mendengar kata-kata ini, meskipun dia merasa kasihan, setidaknya dia bisa membuktikan orang lain tidak bersalah. Sejak memasuki kota Zhongzhou nomor 33, hingga saat ini, Lu Yun sudah terlalu banyak ditipu. Dia harus berhati-hati, dia takut tertipu. Namun ketika Lu Yun menarik diri dari lautan kesadaran spiritual, dia benar-benar tercengang. Apa?
Apa yang terjadi? Lu Yun memandang ke langit di atas jurang, dan kekuatan hukum melonjak di awan gelap. Pancaran cahaya yang semula melesat langsung ke langit juga telah menghilang. Situasi saat ini secara diam-diam menyatakan fakta kepada Lu Yun, dia tidak dikenali oleh lingkaran teleportasi dan diteleportasi. Tapi sekarang setelah formasi teleportasi selesai, dunia cermin ini mulai dihancurkan. Apa yang terjadi? Tuan Tianhuo, mengapa saya tidak diteleportasi? Lu Yun bertanya. Mungkin saja dunia kecilmu diperhatikan oleh susunan teleportasi ketika baru saja dibuka, sehingga orang-orang di dunia kecilmu juga dipindai oleh susunan teleportasi. Jadi kamu diidentifikasi sebagai tipe orang yang tidak memiliki kredensial. Petik 2. Tuan Tianhuo menjelaskan. Lu Yun, apakah ini baik-baik saja? Bukankah ini terlalu palsu? Aku hanya bisa bilang, nak, kamu sangat sial. Dunia kecilmu masih cukup tersembunyi. Jika kamu tidak berinisiatif untuk membukanya, aku bahkan tidak akan menyadarinya dalam kesadaran spiritualmu. Terlebih lagi, kamu hanya punya waktu 1 detik untuk membuka dunia kecil tadi. Kebetulan dalam detik ini, kamu secara tidak sengaja dikenali oleh susunan teleportasi. Petik 2. Lu Yun, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini disebabkan oleh kesialan Song Yuntian. Apakah ada kemungkinan untuk menyimpannya? Lu Yun bertanya. Tidak, biarpun sekarang ada ujian di hadapanmu, akan sia-sia jika kamu lulus. Kata Tuan Tianhuo, kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu kematian. Lu Yun berkata dengan enggan. Mengetahui hasil tetapi tidak mampu berubah adalah hal yang paling membuat putus asa. Sebagai kepala arsitek dunia kecil ini, saya tidak dapat memikirkan solusi apapun. Tuan Tianhuo merentangkan tangannya dan berkata, jangan katakan kamu menerima warisanku sekarang, bahkan aku mungkin bisa keluar dari bayangan cermin ini. Kata-kata Lord Tianhuo tidak diragukan lagi memberikan pukulan berat bagi Lu Yun. Dia berpikir bahwa pelarian Seng Sui dan yang lainnya adalah awal yang baik, tetapi tanpa diduga itu ternyata menjadi awal dari mimpi buruk lainnya. Aku tidak percaya. Pasti ada cara lain. Pasti ada. Lu Yun menatap tajam ke langit yang kacau. Bahkan jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan menggunakan tulangku untuk mencari jalan keluar. Pada saat ini, di istana tempat Su Tiancheng duduk, semua orang dari keluarga Yan, keluarga Zhao, dan orang-orang di kedai Suanyi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mencari orang-orang yang menghilang secara misterius di sekitar mereka. Mereka tidak menyadari bahwa bencana akan segera terjadi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar istana, dan seluruh istana mulai bergetar, dan debu bercampur batu berjatuhan dari atas. Seseorang berteriak, cepat pergi. Tempat ini akan runtuh. Beberapa orang secara tidak sadar memilih mencari cara untuk melarikan diri, namun kebanyakan orang masih menganggap ini adalah ujian di istana, dan semua yang ada di depan mereka hanyalah ilusi. Dia bahkan mengejek mereka yang melarikan diri. Inilah orang-orangnya, masih berpikir untuk mendapatkan harta karun itu. Keinginan mereka tidak kuat sama sekali. Namun ketika mereka melihat batu itu menghancurkan otak orang-orang di sekitar mereka, mereka mulai panik dan mulai melarikan diri. Namun saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa semua jalan keluar telah diblokir oleh batu yang kaya akan hukum bumi. Tepat ketika mereka dengan putus asa meratapi ketidakadilan Tuhan, tiba-tiba seluruh istana retak dari tengah. Hubungan yang suram terlihat dari luar. Orang-orang ini seharusnya bersorak untuk kehidupan baru mereka dan kemudian melarikan diri tanpa henti. Tetapi mereka semua membeku di tempat, seolah-olah mereka dirasuki roh, berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ia bahkan lupa kalau sewaktu-waktu ia terancam dirajam sampai mati. Tidak, ini tidak benar. Semua ini tidak benar. Ratapan putus asa memecah kesunyian yang mematikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin langit? Bagaimana langit bisa retak? Ini pasti ilusi. Pasti ilusi. Titik. Saat mereka melihat, retakan hitam yang mengejutkan meluas di langit yang kacau. Kegelapan pekat yang terlihat di celah-celah itu sangat menakutkan. Dan bukan hanya mereka yang putus asa, mereka yang melarikan diri dari istana dan berpikir mereka bisa melarikan diri pun terkikis oleh suasana tertekan ketika melihat pemandangan di langit. Pada saat ini, suara gemuruh menarik hati sanubari semua orang. Mencicit, sepasang tangan hitam besar terulur dari istana dan meraih orang-orang ini dengan putus asa, mengubahnya menjadi kabut darah. Lu Yun berlari di tanah yang bergetar dan langit yang rusak, jadi dia tiba secara alami. Namun tidak seperti keputusasaan keluarga Zhao dan keluarga Yan, Lu Yun merasakan keinginan kuat untuk bertahan hidup di dalam hatinya. Dia harus keluar dari reruntuhan yang runtuh ini dan membawa Seng Sui dan yang lainnya keluar dengan selamat. Tiba-tiba, tanah di depan Lu Yun mulai mengembang, menggembung, dan retak dengan cepat. Cakar hitam terentang dan menghantam Lu Yun. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Lu Yun sejenak, dan kemudian dia langsung bereaksi. Api aneh ikan yin yang langsung memenuhi tubuhnya, berubah menjadi angin puting beliung yang menelan semua cakar yang dilemparkan ke arahnya. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku mulai bergetar. Mulut berdarah penuh taring tiba-tiba muncul di kaki Lu Yun, mencoba menelannya ke dalam perutnya. Bau darah yang keluar darinya membuat Lu Yun tak tertahankan dan mengernyitkan hidung. Pengadilan kematian. Ikan yin yang berenang di sekitar Lu Yun tiba-tiba melompat dan bergegas menuju mulutnya yang berdarah. Saat ia meninggalkan tubuh Lu Yun, ia mengembang ratusan kali lipat, dan ia menelan seteguk darah itu dalam satu tegukan.
Ikan Yin yang menjentikkan ekornya dan mengeluarkan monster yang menyerang Lu Yun dari tanah. Sepertinya landak yang menyerangnya, Seng Sue dan lainnya. Bahkan terlihat ada luka bakar di sekujur tubuhnya akibat api aneh sebelumnya. Hal ini membuat Lu Yun tercengang. Ini tidak hanya terlihat mirip dengan landak aslinya, tetapi dilihat dari situasinya, ini juga yang asli. Tapi bukankah landak itu telah diledakkan olehnya saat itu? Mengapa dia tampil utuh lagi dan menyerangnya? Bukankah seharusnya kamu keluar dan menjelaskan saat ini? Tuan Tianhuo. Ini karena ketika kami pertama kali mendesainnya, kami takut seseorang tidak akan tertipu, dan kami takut mati. Kami sama sekali tidak bersaing untuk mendapatkan apa yang disebut warisan, tetapi bersembunyi di suatu tempat, atau tidak memiliki keinginan dan keinginan, hanya ingin masuk dan menyaksikan pemandangan zaman kuno. Jadi setelah susunan teleportasi ditutup, monster yang ditetapkan sebagai ujian terlahir kembali untuk membunuh mereka yang masih hidup. Kata Tuan Tianhuo, kamu cukup bijaksana. Lu Yun berkata dengan sinis. Tuan Tianhuo, benar, setelah kamu mengatakan itu, aku memikirkan cara yang mungkin berguna. Lu Yun terkejut saat mendengar ini, bicaralah dengan cepat. Metode apa? Aku tidak yakin apakah ini akan berhasil, tapi... Berhenti bicara omong kosong, sekalipun masih ada secercah harapan, aku bersedia mencobanya. Lu Yun menyela Tianhuo Senjun dan berkata, saat awalnya dirancang, monster-monster dalam ujian ini tidak akan dihancurkan dengan kehancuran dunia cermin, tapi akan ada susunan teleportasi unik untuk memindahkan mereka keluar, memungkinkan mereka digunakan sebagai pos pemeriksaan untuk lebih memilih orang-orang terkuat. Tentu saja, premisnya adalah monster-monster ini dapat memusnahkan semua manusia di cermin sebelum dihancurkan. Jika tidak, mustahil untuk membuka susunan teleportasi monster. Lord Tianhuo melanjutkan, jika Anda dapat mengumpulkan sisa anggota tubuh monster uji ini, mungkin setelah semua orang dalam adegan ini mati, susunan teleportasi yang terbuka untuk menteleportasi monster akan mengidentifikasi Anda sebagai monster dan berteleportasi keluar. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya, Lu Yun berkata sambil melihat monster yang telah ditelan utuh oleh ikan yin yang telah berkembang ratusan kali lipat. Lord Tianhuo berkata dengan sedih, saya baru mengingatnya. Maka tugas saat ini adalah menemukan monster-monster ini sebagai ujian. Lu Yun berkata dengan antusias. Cari saja, monster-monster itu akan mencari darah dan manusia, kamu hanya perlu menunggu di mana kamu berada. Kata Tuan Tianhuo, maksudmu di mana ada lebih banyak orang, akan ada lebih banyak monster. Saat Lu Yun berbicara, dia melihat ke arah istana tempat Su Tiancheng duduk. Saat ini, itu seharusnya menjadi tempat dengan jumlah penduduk terbanyak di seluruh reruntuhan kuno. Itu wajar, setelah menerima jawaban positif, Lu Yun langsung menuju istana tempat Su Tiancheng duduk. Dia tidak suka menunggu dengan pasif, dia suka mengambil inisiatif. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin kapan langit akan hancur total. Pada saat ini, di istana tempat duduk Su Tiancheng, di tengah gunung, dapat dikatakan sekelompok setan sedang menari dengan liar. Monster terjahit yang dibentuk oleh reorganisasi orang-orang Gu, monster burung raksasa dengan dua pasang sayap yang terlihat seperti batu, manusia batu yang terbuat dari tumpukan batu, dan seterusnya. Mereka sepertinya berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa membunuh orang paling banyak. Mereka semua dengan panik membunuh nyawa keluarga Yan, keluarga Zhao, dan kedai Suantian. Beberapa orang berjuang mati-matian, sementara yang lain menutup mata dan rela menunggu kematian. Darah menodai tanah menjadi merah, dan jeritan serta kutukan memenuhi udara. Tiba-tiba sesosok tubuh berwarna merah menyala melompat langsung dari kaki gunung. Menuju lurus ke arah ular piton raksasa yang bersisik, api mengerikan itu langsung menelan tubuh besarnya. Panas teriknya bahkan melelehkan bebatuan di sekitarnya dengan hukum bumi yang melekat padanya menjadi pasir dan debu. Pemandangan mengerikan itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Beberapa orang memandang Lu Yun dengan mata berbinar dan berteriak, dia pasti pahlawan yang datang untuk menyelamatkan kita. Hal ini bahkan membuat banyak orang yang sudah putus asa dan menyerah untuk melawan kembali mengangkat senjata dan ikut berperang. Namun ketika mereka melihat Lu Yun melewati seseorang dan membiarkan api di tubuhnya membakarnya hidup-hidup menjadi abu. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa sosok merah menyala ini sepertinya tidak ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua meneriaki Lu Yun. Dan Lu Yun memang tidak ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Sampai batas tertentu, jika Lu Yun ingin pergi dari sini, panti jompo keluarga Zhao dan keluarga Yan ini juga akan menjadi bagian dari penghalang. Lagi pula, jika ada manusia di cermin, susunan teleportasi monster tidak akan diaktifkan. Dengan intervensi kuat Lu Yun, setelah membunuh kedua monster uji, dia juga berhasil menarik perhatian lebih banyak monster uji, dan mereka semua mendatangi Lu Yun. Dalam sekejap, Lu Yun dikepung dan ditekan. Lu Yun, yang dengan gesit menghindari serangan bulu monster burung raksasa itu, tiba-tiba membeku, dan tanah di bawah kakinya langsung retak. Pembuluh darah yang menonjol di kakinya menunjukkan bahwa Lu Yun menderita kekuatan ribuan pon saat ini. Tidak hanya itu, terlihat jelas bahwa ruang di sekitar Lu Yun juga berfluktuasi secara signifikan. Hukum bumi dan hukum ruang angkasa semuanya menimpa Lu Yun dalam sekejap. Jika bukan karena kekuatan fisik Lu Yun, dia mungkin akan langsung dihancurkan menjadi kabut darah oleh kekuatan kedua hukum ini. Dan semua bulu tajam yang mudah disembunyikan jatuh menimpa Lu Yun. Setiap bulu seperti pedang, tanpa ampun menembus tubuh Lu Yun. Pada saat ini,
Lu Yun seperti seorang tahanan yang dieksekusi, disiksa oleh 10.000 pedang yang menusuk jantungnya. Ah! Lu Yun meraung dengan marah, energi iblis mengepul dari tubuhnya, dan pola iblis muncul di sudut mata kirinya. Mereka yang masih mengutuk Lu Yun di dalam hati atas apa yang pantas diterimanya sekarang tercengang. Melihat energi iblis yang melonjak membuat hati orang-orang ini gemetar ketakutan. Orang ini sebenarnya iblis. Pantas saja dia akan menyerang kita. Iblis. Apakah iblis yang pernah menguasai dunia atas? Dengan berkah energi iblis, Lu Yun berjuang untuk melepaskan diri dari kekuatan dua hukum yang dikenakan padanya. Namun sebelum Lu Yun bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, bulu-bulu di tubuhnya meledak saat dia mengedarkan energi spiritual. Sepasang tangan besar telah jatuh dari atas kepalanya, membanting tubuhnya ke tanah. Lu Yun bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan api alien untuk mengelemenkan tubuhnya. Pada saat itu, Lu Yun merasa organ dalamnya akan hancur berkeping-keping oleh tangan raksasa. Seteguk besar darah muncrat dari mulut. Saudaraku, tunggu. Saat RH mengatakan ini, darah yang mengalir melalui tubuhnya melonjak ke tubuh Lu Yun, mengobati luka-lukanya. Astaga, cacing darah kacau, seru Tuan Tianhuo, berpikir ada banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh anak laki-laki ini. Itu energi iblis lagi, dan itu dari Chaos Bloodworms. Anak laki-laki yang misterius. Tangan besar yang menekan Lu Yun telah disingkirkan, dan tanah di bawah Lu Yun mendorongnya keluar. Sepasang cakar elang yang tajam menunggunya di luar lubang. Jika dia tertangkap, bahkan tubuh Lu Yun pun mungkin akan terkoyak. Sepertinya kita tidak bisa bersembunyi lagi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membunuh monster-monster ini, dan kita bahkan mungkin mati di tangan monster-monster ini. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Hancurkan untukku. Lu Yun tidak lagi menekan energi spiritual di tubuhnya, bergegas menuju penghalang setipis sayap jangkrik. Dia ingin dipromosikan. Ledakan. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit yang sudah retak. Ini seperti tentara yang menekan negara. Bahkan dengan latar belakang retakan besar, awan gelap tampak lebih dalam. Binatang jahat ini pastilah iblis. Seseorang melihat ke langit dan berkata, hanya ketika binatang jahat dari ras iblis menerobos barulah ia dapat menyebabkan penghalang seperti itu dari surga. Bencana karena bisa melihat binatang jahat dari ras iblis sebelum mati tidak sia-sia. Seseorang berkata dengan tenang, ledakan, 10 guntur ilahi melanda secara berurutan, masing-masing setebal pohon berusia 1000 tahun, mendekati Lu Yun. Sialan, 10 guntur menghancurkan dunia, mereka benar-benar ada. Tapi yang pertama menderita adalah monster burung raksasa dengan cakar elang terbuka di atas Lu Yun. Monster burung raksasa ini bahkan tidak bisa menahan ledakan guntur ilahi sebelum ia dipotong menjadi hitam hangus dan jatuh ke tanah sambil meratap. Bagus sekali, Lu Yun meraung, tapi bukannya mundur, dia maju ke depan dan berinisiatif untuk menemuinya. Ular guntur putih keperakan berlarian di udara, dan satu demi satu guntur ilahi menyelimuti Lu Yun. Namun sosok mungil itu berdiri di udara, tak bergerak. Biarkan guntur ilahi berkeliaran di sekitar tubuh Anda. Dengan pengalaman menyerap guntur ilahi dari 5 anggota klan Bigfoot di lubang besar terakhir, Lu Yun pada dasarnya mampu menahan penyerapan guntur ilahi tingkat biasa ini. Dengan kata lain, guntur ilahi biasa ini hanya mengumpulkan energi untuk Lu Yun dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Adegan ini benar-benar mencengangkan bagi mereka yang berada di pinggir lapangan yang siap menonton pertunjukan tersebut. Mereka pasti tidak terintimidasi oleh kekuatan Lu Yun. Pantas saja para iblis juga dikepung dan ditindas oleh semua ras di dunia atas. Tubuh ini sungguh terlalu kuat. Setelah menahan 10 guntur ilahi, Lu Yun melihat monster yang terdiri dari orang-orang Gu di samping dan melambaikan tangannya. Seekor ular petir besar langsung berlari. Monster inilah yang baru saja menggunakan hukum ruang angkasa. Ular guntur yang terdiri dari guntur ilahi merobek monster yang dijahit oleh orang-orang Gu dalam sekejap. Guntur dan kilat penuh kehancuran berkerumun di sekitar tunggul manusia Gu, mencegah mereka berkumpul kembali. Kemudian Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke monster besar seperti terenggiling. Hukum bumi baru saja lepas dari tangannya. Lu Yungang ingin melakukan hal yang sama dan membunuhnya juga. Tapi awan gelap yang membubung di atas kepalanya jelas tidak ingin memberi Lu Yun lebih banyak waktu untuk bernapas, dan terjadilah ledakan keras. Langit redup berubah menjadi merah tua, dan ada aura kiamat. Kekuatan penghancur yang besar memenuhi udara, membuat mereka yang masih hidup merasakan depresi yang tak terlukiskan. Apakah ini yang legendaris? Sebelum pria itu bisa mengatakan apapun, guntur ilahi berwarna merah jatuh. Ular guntur berwarna merah darah bergerak di udara, dan fluktuasi spasial yang jelas dapat terlihat. Terlihat betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam guntur ilahi ini. Bahkan Lu Yun menabuh genderang di dalam hatinya. Meskipun dia telah menahan guntur ilahi merah sebelumnya, hal itu disebabkan oleh hukum surga yang dilanggar pada saat itu. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan mereka. Anda harus tahu bahwa seluruh hukum langit dan bumi terpelihara di reruntuhan kuno ini. Kekuatannya telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Tidak mungkin untuk menolak dengan paksa. Lu Yun tidak terlalu narsis terhadap tubuhnya sehingga dia bisa menahan guntur dewa merah. Api aneh mengepul, dan ikan yin yang keluar dari tubuhnya dan langsung menuju guntur ilahi.
Tubuhnya melebar, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan guntur ilahi merah ke dalam perutnya. Lu Yun awalnya berpikir bahwa Yin Yang Xiaoyu dapat menahan guntur ilahi merah ini, tetapi bagaimanapun juga, dia melebih-lebihkan Yin Yang Xiaoyu dan meremehkan guntur ilahi merah di bawah hukum langit dan bumi yang lengkap. Petir merah benar-benar menembus tubuh Yin Yang Xiaoyu dan terus menuju langsung ke arah Lu Yun dengan tujuan yang jelas. Namun kekuatan destruktif yang memancar darinya tidak sekuat sebelumnya. Seharusnya banyak diimbangi oleh ikan Yin dan Yang. Tapi itu masih membuat Lu Yun merasa panik. Hanya saja tidak sekuat sebelumnya. Energi iblis mengepul dari sudut mata kirinya, membungkus seluruh tubuh Lu Yun. Ledakan, guntur dewa merah menghantamnya. Meskipun Lu Yun telah mengambil semua tindakan pencegahan, dia hampir tidak berhenti sebelum dia terkena guntur dewa merah dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ular petir merah yang tak terhitung jumlahnya berlarian di tanah. Baik itu manusia atau monster raksasa, semuanya, tanpa kecuali, berubah menjadi ketiadaan saat mereka disentuh oleh ular petir merah ini. Ah! Lu Yun di dalam lubang menjerit kesakitan. Guntur ilahi merah itu seperti belatung tarsal, mengikis setiap inci kulit Lu Yun dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Bahkan RH, yang melepaskan energi darahnya untuk membantu Lu Yun mempertahankan lukanya, berada dalam masalah. Pada saat ini, dia terbaring di atas jiwa Lu Yun, seluruh tubuhnya hangus, meringkuk menjadi bola, dan pingsan. Ini tubuhku, bukan giliranmu yang bertindak liar. Lu Yun meraung marah, pembuluh darah menyembul di sekujur tubuhnya. Pola ajaib di sudut mata kirinya mulai membesar secara gila-gilaan, dan tidak berhenti hingga menutupi bagian kiri wajah Lu Yun. Pada saat ini, di dalam cincin penyimpanan yang dikenakan Lu Yun, sesuatu yang semula tergeletak diam di sudut mulai bergetar, seolah sedang ditarik. Itu benar-benar terbang keluar dari ring penyimpanan tanpa panggilan Lu Yun.